Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menanggapi kekalahan laga tandang Timnas Indonesia kontra Vietnam 0-1. Arya optimistis Indonesia masih bisa lolos ke babak selanjutnya. Arya bilang kekalahan Timnas Indonesia kalah melawan Vietnam pada laga ketiga Grup B Asian Cup 2024 di Stadion Fitri Phuoc Minggu malam dikarenakan faktor kelelahan. Arya yakin peluang untuk lolos ke babak semifinal masih terbuka melalui laga melawan Filipina. Laga tandang Indonesia ke kandang Vietnam di Stadion Fitri Minggu malam berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Pertandingan berjalan ketat. Pertahanan Indonesia tampil apik dan menahan gempuran serangan Vietnam di sepanjang babak pertama. Penyerang Vietnam, Nguyen Quoc Hai, mencatatkan nama di papan skor pada menit 77. Kita kan tahu ya bahwa tadi di babak pertama kita bertahan sangat baik. Sehingga Vietnam pun sampai frustrasi juga dengan permainan yang kita lakukan. Babak kedua malah lebih baik lagi tuh. Kita nyerang bahkan berapa kali tuh hampir gol juga. Tapi memang kita kalahnya tadi ada satu gol tuh ya istilahnya walaupun kiper kita tadi bisa tahu arahnya tapi ya akhirnya gol juga. Tapi melihat kondisi pemain kita yang capek banget juga ya, ini adalah hasil terbaik yang bisa kita dapat untuk masuk ke babak berikutnya, grup berikutnya kalau kita menang lawan Filipina. Dengan hasil ini, Vietnam naik ke puncak klasemen grup B dengan 6 poin dari 2 laga, menggeser Indonesia di urutan kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Posisi ketiga ditempati Filipina dengan 2 poin dari 2 laga. Di urutan keempat dihuni Laos dengan 2 poin dari 3 pertandingan. Posisi juru kunci diduduki Myanmar dengan 1 poin dari 2 pertandingan. Kita bahas peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala ASEAN. Kita bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bung Joy, gimana kalau melihat pertandingan kemarin? Kita kalah, tapi dari segi pertahanan, dari agresivitas bermain, sudah optimal belum sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya melawan Myanmar, melawan Laos, memang dari sisi pertahanan ada peningkatan ya. Terlepas dari sebetulnya Vietnam juga nggak klinikal amat gitu ya. Nggak bagus-bagus banget dalam penyelesaian akhir. Nah, tapi memang ada kemajuan dalam komunikasi di lini belakang ya, terutama kalau saya lihat juga pemainnya memang sebagian dari pemain lini belakang yang diturunkan Sintayong itu memang ada yang baru. Kalau kita sebut sajalah Tata misalnya. Nah, ini yang sebetulnya membawa sedikit optimisme lah, meskipun dari sisi basic permainan, terutama kalau kita bicara cara transisi, cara menyerang, ball skill, itu memang masih harus ditingkatkan, masih sangat-sangat harus ditingkatkan. Lini depan juga mengalami stagnasi menurut saya, karena menurut saya juga ini adalah laga yang bukan tidak ingin dimenangkan ya, tapi memang Sintayong berusaha untuk tidak kebobolan banyak. Dari sisi formasi, dari sisi pemain yang diturunkan, memang lebih banyak pemain dengan tipe bertahan. Jadi memang kemarin itu memang cuma cari 1 poin. Nah, ini yang tidak perlu disesali lah. Yang kedua memang kan yang dihadapi adalah timnas senior Vietnam. 7 pemain ikut memperkuat Piala Asia, bahkan 10 pemain adalah pemain senior. Sementara Indonesia sebagian besar 80%, 85% adalah pemain U22. Jadi memang ya ditambah lagi juga soal perjalanan Indonesia kan masih sangat lelah ya, karena pertandingannya yang begitu ketat, sementara Vietnam sudah beristirahat 5 hari kalau nggak salah. Jadi memang mereka lebih fresh, lebih segar. Artinya ini memang pertandingan yang dilepas aja lah, karena memang harusnya sih Indonesia tetap bisa lolos karena masih akan menghadapi Filipina, dan di atas kertas melawan Filipina harusnya sih menang ya, apalagi mainnya di kandang. Kemarin kan main di kandang lawan berat sekali gitu. Tapi jadi memang kalau harapan masih ada. Oke, tapi Bung Joy, kalau kita juga berkaca dari pertandingan kemarin, apa yang masih perlu dimaksimalkan lagi? Apakah tadi menyerangnya atau line up-nya atau mungkin strateginya yang harus diubah?
saya kira sih backbone-nya timnya Sintayong ini adalah tim yang turun di babak kedua ketika menghadapi Myanmar di pertandingan pertama ya. Kemarin dugaan saya memang Sintayong akan menurunkan formasi yang agak bertahan mengingat semua kondisinya ya melawan Vietnam senior. Tetapi mungkin nanti karena kalau Marcelino sudah bisa main, saya kira Marcelino akan kembali turun. Detan kemungkinan akan diturunkan lebih awal. Rafael Struijk juga akan diturunkan lebih awal karena memang harus menang lawan Filipina. Kalau draw, ya tergantung pertandingan Filipina melawan tim lain. Kalau tidak salah melawan Laos karena mereka masih punya 2 pertandingan. Jadi memang ini adalah laga yang harus dimenangkan oleh Indonesia pertandingan melawan Filipina. Dan rasanya sih main di kandang sendiri nggak boleh kalah ya. Ini sudah harus ditanamkan di pemain dan saya yakin sih keyakinan itu sudah ada gitu ya karena melawan Filipina kan sejarahnya Indonesia banyak menang juga. Lawan Vietnam kan sebetulnya lebih banyak menang juga tapi lawannya kan senior gitu. Filipina juga kebanyakan senior tapi tidak sebaik Vietnam. Oke, nah menjaga asa optimistis kita masih bisa menang lawan Filipina. Kan masih ada 5 hari juga. Apa yang harus difokusin sama Sintayong? Apakah recovery, kemudian ataupun juga mungkin mengasah strategi lagi, chemistry atau apa? Kalau recovery pasti karena Indonesia sudah menghabiskan 3 pertandingan sebelumnya. Ini pertandingan terakhir melawan Filipina. Lini tengah saya rasa harus lebih agresif dalam menghadang serangan dan memula serangan. Karena dari awalnya sebetulnya strategi Sintayong itu lini tengah memang sangat kuat kalau kita bicara di tim senior ya atau di tim yang di pra-Piala Dunia. Tapi lini depan memang masih jadi persoalan. Hoki Caraka belum menunjukkan formnya yang terbaik, Rafael Struijk juga, Marcelino juga harus tampil lebih disiplin, lebih klinikal. Lini depan menurut saya PR terbesar karena ketika menghadapi Myanmar, ketika menghadapi Laos yang bikin gol adalah pemain-pemain lini tengah atau lini belakang. Jadi memang persoalan di lini depan sama dengan senior. Artinya penyelesaian akhir belum matang, shot juga tidak terlalu banyak, shotnya juga kurang berkualitas. Semua pemain harus tampil percaya diri. Jangan seperti ketika melawan Laos, itu yang penampilan terburuk ya menurut saya. Tapi harapan tentu ada karena dari ball possession saya yakin sih lebih dari 60 ya. Kalau melawan tim yang setara gitu. Karena sebetulnya basicnya ada di ball possession dan penciptaan peluang. Dan ini yang harus di-create dari lini tengah. Dan lini tengah memang agak persoalan juga karena tidak dihuni oleh pemain-pemain yang clinical, yang bisa pegang bola, yang keeping bolanya bagus, yang visinya bagus. Ini yang tidak ada. Saya kira Marcelino harus menjadi kartu as di sana. Pratama Arhan juga kalau dipasang di sektor sayap dia harus banyak membuka celah tidak hanya dari lemparannya tapi juga dari pergerakan. Oke, itu kan kalau dari evaluasi internal. Tapi kalau misalnya menghadapi Filipina ada juga nggak yang harus diwaspadai? Taktiknya ataupun juga pemain dari Filipina? Ya, Filipina tidak banyak perkembangan saya lihat ya dalam 1-2 tahun terakhir. Tapi mereka memang bermain lebih bagus katakanlah dari Laos atau dari Myanmar. Jadi memang mereka lebih disiplin, mereka punya pemain-pemain yang cepat juga, taktik 1-2 mereka, tik-taknya juga bagus, tapi memang banyak kelemahan juga ya, pertahanan mereka tidak terlalu solid juga, dan ini harus bisa menjadi keunggulan dari Indonesia. Tapi mereka bermain sangat disiplin juga kalau bertahan. Ini yang jadi persoalan karena biasanya kalau menghadapi pertahanan yang disiplin, penyerang-penyerang Indonesia ini rata-rata kadang-kadang ya tidak bisa punya opsi lain gitu. Jadi memang harus lebih kreatif di lini depan dan lini tengah untuk menyelesaikan serangan. Oke, kalau secara umum untuk menuju ke semifinal, apalagi yang juga mungkin masih bisa ditingkatin lagi nih agar lebih greget mainan nanti, berlolos semifinal bahkan bisa meraih trofi seperti target dari pemerintah? Ya, seperti yang Anda sempat katakan tadi, memang chemistry-nya kan belum terbentuk ya. Ini tim kan yang baru terbentuk sekitar sebulan yang lalu, mereka berkumpul juga nggak ada 10 hari gitu. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ke depan ini mungkin chemistry yang lebih ditingkatkan ya. Memang banyak cara sebetulnya dan Sintayong saya tahu lah dia tahu caranya gitu. Tapi memang chemistry-nya belum kelihatan. Bonding antara pemain yang sudah lama di senior seperti Pratama Arhan, Asnawi, Struijk dengan pemain yang lebih muda yang baru bergabung dengan timnas senior memang belum kelihatan. Nah itu
saya kira ada cara game kecil yang bisa dimainkan untuk bondingnya supaya kelihatan gitu. Jadi pergerakan setiap pemain itu diketahui oleh pemain yang lainnya dan ini memang sangat ketat ya. Mudah-mudahan sih bisa melakukan uji coba melawan tim yang bermutu ya dalam 1-2 hari ini karena mereka butuh itu, butuh dalam satu game situation yang betul-betul membuat di antara mereka tuh tahu pergerakan setiap pemain, tahu bagaimana penerapan strateginya dan itu yang paling penting karena strateginya Sintayong ini kan dasarnya 3-4-2-1. Nah, ini yang formasi yang sangat ofensif dan itu butuh pemahaman di antara lini belakang dan lini tengah terutama dalam bertahan, lini tengah dengan lini depan kalau melakukan transisi serangan. Nah, itu belum kelihatan sama sekali. Nah, mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa terbentuk. Itu aja sebetulnya. Oke, Bung Joy terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.